pemerintahan ini sudah sakit. Kita harus mengganti sistem pemerintahan ini. Kita yang harus berjuang. Hai guys, selamat datang di channel kita. Kali ini Silir akan menceritakan alur sebuah film tentang kerusuhan yang terjadi pada tahun 98. Film yang disutradarai oleh Lukman Sardi ini dirilis tahun 2015. Film ini dibintangi sederet artis papan atas tanah air, diantaranya Chelsea Islan dan Boy William sebagai tokoh utamanya. Film di balik 98 ini menggambarkan perjuangan para mahasiswa yang menuntut perubahan di masa Orde Baru. Tepatnya para mahasiswa menuntut Bapak Soeharto yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia kala itu agar mau turun meninggalkan jabatannya. Aktif dalam berbagai aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa, Diana berada di posisi yang berseberangan dengan keluarganya, di mana kakaknya yang bernama Salma bekerja sebagai staf khusus Istana Negara, dan suaminya Bagus adalah seorang tentara yang ditugaskan dalam setiap pengamanan unjuk rasa. Film diawali dengan Daniel dan adiknya Lucy yang berada di sebuah taksi di tahun 2015, tahun di mana adanya gerakan reformasi yang dilakukan oleh para mahasiswa termasuk Daniel. Taksi yang mereka naiki sedang memuat berita tentang aksi demo yang dilakukan oleh para buruh di Jabodetabek. Seketika, Daniel dan Lucy langsung teringat kejadian 17 tahun silam yang membuat Daniel dan keluarganya harus pergi meninggalkan Indonesia. Cerita kembali ke tahun 98, di mana sedang terjadinya kesulitan ekonomi yang melanda Indonesia. Terlihat antrian panjang masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok. Keresahan dan kesulitan yang sudah dialami oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di kalangan bawah, akibat krisis moneter yang sedang melanda, mendorong para mahasiswa untuk terus mengkritisi kebijakan pemerintah. Tahun 98, ketika Pak Soeharto untuk kesekian kalinya terpilih dan dilantik kembali sebagai Presiden Republik Indonesia, para mahasiswa sudah bosan dan tak percaya lagi dengan pemerintahan Orde Baru, dan mulai gencar melakukan berbagai aksi protes, terus menyuarakan keresahan yang dialami oleh masyarakat. Tetapi pemerintah tidak pernah mau mendengarkan suara mereka. Pemerintah bohong, Pak. Presidennya itu lagi. Menterinya, Pak, keluarga sendiri. Masukan kalian kami tampung. Gak perlu. Dan untuk yang kesekian kalinya, para mahasiswa mengadakan pertemuan dengan wakil pemerintahan Orde Baru, yang mana hanya mendapatkan jawaban yang sama. Diana dan Daniel yang selalu ikut dalam setiap aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa harus berhadapan dengan Bagus, yaitu kakak iparnya Diana, yang mana kala itu ia bertugas untuk mengawal wakil pemerintah untuk menemui para demonstran. Dengan penuh amarah, Diana terus meneriakan reformasi, sambil menatap Bagus yang berdiri di samping para pejabat itu. Scene berpindah ke rumah Diana, di mana Bagus dan Salma sedang makan malam. Kemudian datanglah Diana yang baru pulang kuliah dan langsung duduk bersama mereka. Bagus dan Salma pun menegur dan melarang Diana untuk tidak lagi ikut serta dalam aksi-aksi yang dilakukan para mahasiswa yang menentang pemerintahan Orde Baru, karena kedua kakaknya yang bekerja untuk pemerintahan. Diana yang keras kepala dan sudah tidak sepaham lagi dengan rezim Orde Baru yang menurutnya sudah keterlaluan, dia pun tak menghiraukan teguran kakaknya tersebut. Diana bertekad akan terus meneriakan keresahan masyarakat dan memilih pergi meninggalkan kakaknya yang berseberangan dengannya. Sementara Salma yang sangat menyayangi adiknya sempat menahan agar Diana tak meninggalkan rumah. Salma khawatir kalau sampai terjadi apa-apa dengan Diana, tapi Diana sudah tak bisa dibujuk lagi. Diana tetap pergi meninggalkan mereka berdua. Pada 9 Mei 98, Presiden Soeharto bertolak ke Kairo untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi negara-negara berkembang G15. Sementara para jenderal sedang melakukan pertemuan mereka, mengadakan rapat untuk terus mengawal dan mengamankan setiap aksi demo yang dilakukan oleh para mahasiswa. Karena tidak bisa lagi menahan kesabarannya untuk hanya berdemo di dalam kampus, karena suara mereka tak pernah didengarkan.
Kini mereka memutuskan untuk bersatu dan turun ke jalan untuk melakukan aksi mereka, menyuarakan keresahan masyarakat untuk reformasi dan menuntut presiden turun meninggalkan kursi jabatannya. Sampai akhirnya, insiden bentrokan antara mahasiswa dan aparat tak bisa dihindarkan lagi. Insiden tersebut telah merenggut korban jiwa dari mahasiswa yang terkena peluru aparat. Sementara di dapur istana, Salma sedang bekerja sambil melihat berita di TV tentang insiden yang merenggut korban jiwa dari pihak mahasiswa Trisakti. Sontak, Salma langsung syok dan sangat mengkhawatirkan kondisi Diana yang ikut dalam aksi tersebut. Dia menemui atasannya untuk pergi ke Trisakti mencari adiknya. Karena ia yang sedang hamil dan keadaan luar yang sedang kacau, maka atasannya memerintahkan semua pegawai untuk menginap di istana. Salma yang sangat khawatir dengan Diana diam-diam pergi meninggalkan istana. Salma terjebak di tengah kerusuhan yang sedang terjadi. Massa dengan brutal melakukan penjarahan di toko-toko, khususnya milik warga Tionghoa yang menjadi incaran mereka. Keadaan menjadi sangat tak kondusif. Salma yang menyaksikan semua itu menjadi sangat panik dan syok lalu jatuh pingsan. Di dalam istana, wakil presiden yaitu B.J. Habibie sangat kaget mendengar kerusuhan yang terjadi hampir di seluruh kota, khususnya yaitu ibu kota Jakarta. Beliau menyuruh para petinggi ABRI untuk mengambil tindakan agar segera mengamankan dan mengkondisikan kembali kota. Kemudian, Bagus yang sedang bertugas mendengar bahwa Salma meninggalkan istana. Bagus mulai mencemaskan keadaan istrinya. Kemudian dia menemui atasannya untuk meminta izin keluar dari barisan untuk mencari istrinya yang sedang hamil. Namun, komandannya justru marah dan menganggap itu sudah menjadi resiko seorang tentara dan menyuruhnya kembali ke barisan untuk melaksanakan tugasnya mengamankan kerusuhan. Dengan perasaan yang sangat kacau, Bagus mengamankan para warga yang melakukan penjarahan dengan sedikit emosi. Pulang, Pak. Sabar, dan pulang. Angkatan militer menurunkan banyak pasukan dengan harapan keadaan akan membaik saat presiden pulang dari kunjungannya ke Kairo. Dan akhirnya pada tanggal 14 Mei 1998, keadaan mulai kondusif setelah 2 hari kota Jakarta kacau balau. Diana mengantar Daniel ke rumahnya untuk mencari keluarganya yang ternyata rumahnya sudah porak-poranda akibat penjarahan yang terjadi kemarin. Daniel hanya menemukan kalung yang dia berikan pada adiknya tergeletak di lantai. Diana mencoba menenangkan Daniel. Daniel yang emosi lalu menyuruh Diana pulang dan meninggalkannya. Diana pun menuruti keinginan Daniel. Diana pergi dan mencoba menghubungi Salma melalui telepon umum. Namun tidak ada jawaban. Diana menyadari bahwa telah terjadi sesuatu pada kakaknya. Daniel terus mencari ayah dan adiknya, sampai ia sendiri hampir tertangkap oleh warga yang masih memburu etnis Tionghoa. Untungnya ada mobil yang lewat dan menyelamatkannya. Daniel dibawa ke sebuah masjid yang dijadikan tempat penampungan bagi warga Tionghoa. Daniel melihat ada nama ayahnya di papan informasi yang menandakan bahwa mereka juga ada di tempat itu. Daniel masuk dan menjumpai ayah dan adiknya yang ada di dalam, dan langsung menghampiri mereka dan memeluknya. Di dalam pesawat, Presiden Soeharto yang sudah sampai di Jakarta begitu syok melihat pemandangan kota Jakarta dari atas yang tampak hancur. Setibanya di istana, para menteri langsung menghadap dan melaporkan mengenai kerugian akibat kerusuhan yang mengakibatkan perekonomian krisis total. Diana bingung mau bagaimana lagi. Akhirnya memutuskan untuk kembali bergabung dengan para mahasiswa yang akan melanjutkan aksi demo lagi. Mereka menggelar aksi demo di gedung DPR dan MPR RI untuk menemui Pak Harmoko selaku Ketua MPR agar mendesak Presiden Soeharto untuk mundur meninggalkan jabatannya. Para mahasiswa terus melakukan orasinya di depan gedung MPR yang dijaga ketat oleh aparat termasuk Bagus. Diana yang melihat kakaknya di barisan aparat dengan lantang meneriakkan yel-yel mereka. Kemudian Diana menghampiri Bagus dan memaki-makinya. Diana menganggap Bagus tak memperdulikan istrinya yang sedang hamil
dan lebih mementingkan karirnya. Bagus membantah dan mengatakan bahwa dia sebenarnya juga sangat mengkhawatirkan Salma. Bagus juga tak mau berada dalam posisi seperti itu. Ini dia nih, sekarang kita mahasiswa lagi di depan nih mas. Ayo tembak kalau berani. Kalau nggak boleh aku jahatin. Puas kamu? Scene menunjukkan yang pada akhirnya Pak Harmoko mau menyambut para mahasiswa serta mendukung dan menyampaikan aspirasi mereka untuk mendesak Presiden agar mau melepas jabatannya. Di waktu tenang, Diana menghampiri Bagus untuk meminta maaf karena sudah salah paham dengannya. Bagus pun memaafkan Diana lalu menyuruhnya pulang ke rumah dan mewanti-wanti agar besok Diana tidak datang ke Monas karena Bagus juga dipindah tugaskan ke Monas untuk mengantisipasi gerakan syukuran yang akan diadakan besok pagi. Diana kali ini mau menuruti perintah kakak iparnya itu. Ia pun pulang ke rumah. Lalu Bagus dan anggotanya segera bergegas menuju Monas. Sesampainya di sana mereka langsung menyiapkan semuanya. Tak lama datanglah Amin Rais menanyakan kepada Bagus apakah dia dapat instruksi baru dari komandannya karena belum ada perintah tahapan, apalagi Amin Rais pun langsung pulang. Di istana, Soeharto bertemu tokoh-tokoh penting untuk membahas kemunduran dirinya dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Berbagai masukan dari ke-9 tokoh tersebut, akhirnya Pak Soeharto menyampaikan rencana pengunduran dirinya di TV. Pak Habibie yang melihat siaran TV itu pun sedikit terkejut. Lalu Pak Soeharto menemui Pak Habibie untuk membahas lagi atas rencana pengunduran dirinya. Pak Habibie yang sedang melaporkan hasil susunan kabinet reformasi yang baru, sontak langsung terkejut mendengar keputusan Pak Soeharto. Pak Soeharto memberikan kursi dan jabatannya sebagai presiden kepada Bapak Habibie selaku wakil presiden untuk meneruskan tugasnya. Ia akan mengundurkan dirinya pada hari Sabtu 23 Mei 1998. Namun beliau mendapat laporan bahwa semua fraksi yang bergabung di kabinet reformasi semuanya mengundurkan diri. Akhirnya Pak Soeharto memajukan rencananya. Pagi harinya tanggal 21 Mei 1998 di rumah Cendana, Bapak Harto ditemani istri tercintanya, Ibu Tien Soeharto bersiap menuju istana untuk mengumumkan pengunduran dirinya. Sementara di istana para pejabat dan pers sudah menunggu kedatangan beliau. Menanti-nanti sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya para mahasiswa yang selama ini berjuang mati-matian untuk mewujudkan reformasi akan membuahkan hasil. Soeharto menyampaikan pengunduran dirinya dan meninggalkan kursi jabatannya sebagai presiden. Pernyataan itu disambut sukacita oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Mereka merayakan kemenangan dengan sujud syukur. Memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu tidak saya bacakan pada hari Kamis 21 Mei. Namun berbeda dengan Daniel dan Diana. Karena kekacauan yang terjadi, Daniel dan keluarganya memutuskan untuk pergi meninggalkan Indonesia. Sedangkan Diana mendengar kabar bahwa Salma sedang melahirkan di rumah sakit. Diana segera menemui Bagus untuk melihat keadaan Salma. Sesampainya di rumah sakit, Bagus terhenti sejenak di ruangan bayi. Dia melihat banyak bayi yang baru lahir dan berharap salah satunya adalah anaknya. Dari ruangan di mana Salma dirawat, tiba-tiba Bagus dipanggil oleh dokter yang menangani istrinya dan mengabarkan bahwa anaknya tidak bisa diselamatkan. Bagus menangis dan memeluk Salma. Hari kebahagiaan dan kemenangan yang sedang dirasakan oleh seluruh mahasiswa justru menjadi hari yang sangat memilukan bagi Diana dan Bagus. Nah guys, bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Salam silir.